Kamu pasti tahu ekonomi Indonesia lagi banyak bergerak. Bukan cuma soal kerja kantoran, tapi soal peluang baru yang bisa kamu tangkap. Dengan masuknya Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan di eranya Pak Prabowo, ada beberapa kebijakan besar yang bisa jadi pintu masuk buat kamu yang pengen mulai bisnis atau side hustle. Di video ini, kita akan bahas apa saja kebijakan itu, kenapa Gen Z punya peluang besar, dan bisnis apa yang bisa kamu mulai sekarang agar ikut arus, bukan tertinggal. Yuk mulai. Bagian 1. Apa kebijakan baru dari Menkeu Purbaya? Beberapa kebijakan kunci yang sudah diumumkan oleh Menkeu Purbaya. 1. Dia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia harus tumbuh lebih cepat, target bisa naik ke 6 hingga 7% dalam waktu dekat. 2. Pemerintah mengalihkan dana negara yang mengendap di bank sentral ke bank komersial agar kredit ke sektor real meningkat. Contoh, sekitar 200 triliun rupiah dialokasikan ke bank negara agar dana dipakai untuk peminjaman, bukan hanya beli surat berharga. 3. Menkeu juga mengatakan tidak akan mengambil kebijakan fiskal yang aneh atau berisiko pasar. Artinya ada ruang untuk kebijakan yang pro pertumbuhan tapi tetap hati-hati. Ada fokus baru terhadap investasi domestik, penguatan sektor nyata dan pemanfaatan industri lokal. Artinya, momen untuk bisnis dan kreativitas Gen Z sangat terbuka, terutama di sektor yang mendukung kebijakan ini. Bagian 2, kenapa Gen Z punya peluang besar di sini? Kenapa kamu sebagai Gen Z harus perhatiin kebijakan ini? Karena, 1. Sektor real dan bisnis lokal ingin tumbuh. Berarti banyak kegiatan ekonomi baru yang butuh dukungan. Pemasaran digital, produksi kreatif, logistik kecil, layanan tech. 2. Kredit ke segmen usaha kecil dan menengah akan lebih longgar, artinya pengusaha muda bisa mulai dengan modal kecil dengan dukungan perbankan. 3. Era digital makin maju. Gen Z punya keunggulan, digital native, adaptif, kreatif. Jadi kamu bisa manfaatkan ekosistem ini. 4. Kebijakan pro pertumbuhan berarti kebutuhan untuk inovasi dan solusi baru. Gen Z yang muncul dengan ide segar bisa masuk lebih dulu lembut. Jadi, bukan cuma ikut tren, tapi menjadi bagian dari tren. Ini kesempatanmu. Bagian 3, peluang bisnis ide untuk Gen Z. Agar nggak cuma teori, berikut 5-7 ide bisnis konkret yang sangat relevan dengan kebijakan Purbaya dan bisa kamu mulai sekarang. 1. Layanan digital untuk usaha kecil. Karena banyak usaha kecil akan dapat akses kredit dan perlu pemasaran online, kamu bisa tawarkan jasa, social media marketing, desain grafis, toko online, atau konten kreatif. 2. Produksi jual produk lokal, Made in Indonesia. Kebijakan memperkuat industri lokal artinya produk lokal punya peluang besar. Kamu bisa mulai dari produk niche, fashion ramah lingkungan, kerajinan, makanan ringan lokal yang difokuskan ke pasar domestik maupun ekspor kecil. 3. Platform edukasi skill untuk Gen Z. Dengan perubahan ekonomi cepat, banyak orang muda butuh skill baru. Kamu bisa buat mini kursus online atau workshop, misalnya, cara mulai bisnis mikro, digital marketing untuk usaha kecil, desain konten untuk Gen Z 4. Bisnis ekspor mikro produk kreatif untuk pasar global. Dengan dorongan untuk investasi dan ekspor, kamu bisa cari peluang produk lokal yang bisa dijual ke luar negeri. Misalnya aksesori, fashion, produk digital, preset, template, NFT, dengan branding Indonesia. 5. Green business, usaha berkelanjutan. Karena fokus ke industri nyata dan ekosistem, bisnis yang ramah lingkungan atau memiliki nilai sosial punya keunggulan. Contoh, kemasan ramah lingkungan, thrift shop, produk upcycle. 6. Kolaborasi, community-based business. Kamu bisa bangun komunitas kecil, Gen Z Creative Community, yang kemudian monetisasikan melalui merchandise, event kecil, layanan eksklusif. Komunitas ini bisa jadi pendukung bisnis kamu. 7. Side hustle scale up. Jangan tunggu besar dulu. Mulailah kecil, freelance digital, jualan online sambil kerja atau kuliah. Ketika ada momentum, kebijakan pasar mendukung, kamu bisa scale up jadi usaha penuh. Bagian 4, langkah praktis memulai sekarang. Untuk mulai, ini langkah konkret MU. 1. Pilih satu ide dari yang tadi, fokus dulu. 2. Pelajari skill yang dibutuhkan, baik itu marketing digital, desain, produksi, logistik. 3. Buat rencana kecil, budget, target 3 bulan, bahkan 6 bulan. 4. Coba validasi pasar, riset, tanya teman, tes produk jasa. 5. Manfaatkan kebijakan dukungan. Cari info program kredit UMKM, insentif pemerintah, platform digital.
6. Kelola keuanganmu dari awal. Pisahkan rekening pribadi dan bisnis, sisihkan dana darurat, reinvest keuntungan. 7. Konsisten adaptif, kondisi ekonomi cepat berubah. Dengan kebijakan baru di tangan Purbaya, yang paling cepat adaptasi akan jadi pemenang. Jadi teman-teman Gen Z, kebijakan Menteri Keuangan Purbaya bukan cuma untuk korporasi besar. Ini juga untuk kamu yang punya ide, punya keinginan, dan siap mulai bergerak. Waktunya jangan sekadar ikut, tapi memanfaatkan. Tulis di kolom komentar, aku siap mulai bisnisku sekarang. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa tumbuh bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.